Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1158 berjudul Rocks melawan Haral. Dengan cover story atau ditemani cover story Yamato, tertulis di sana kalau bajak laut keadilan beristirahat di sini. Dan kita juga mengetahui kalau nama yang terukir di batu nisan tersebut di makam pahlawan itu bertuliskan Kozuki Moria. Nah, chapter ini juga diawali dengan catatan editor yang berkata, di era para bajak laut legendaris. Dan kita bisa melihat scene pertama ini berawal atau bermula di kapalnya Roger di Oro Jackson. Terlihat seseorang member Roger berkata di sana, Kapten Roger, ada kabar kalau Saki membuka bar di Pulau Bajak Laut. Tempatnya sangat populer. Dan di panel berikutnya kita melihat Mr. Monoma berkata pula di sana, kami sangat sedih ketika mendengar Saki turun tahta sebagai Ratu Bajak Laut Kuja, karena kami pikir tak akan pernah melihatnya lagi. Lalu kita juga bisa melihat Don Quijote berkata di sana, sekarang kami tahu di mana dia berada. Ayo sama-sama kita ke sana. Dan terlihat pula di sana Sambal mulai memperingati mereka. Oi, ingat kalau Pulau Bajak Laut saat ini berada di bawah kekuasaan Rocks di Zebek. Sementara itu kita bisa melihat Gaban di sana mulai merangkul Relik dan berkata kepada Relik, oi Relik-san, aku perhatikan sesuatu. Perilaku murung Roger dimulai tepat setelah kalian berbicara berdua di ruang kapten. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan itu? Dan dia kita bisa melihat di sini dari tadi Roger cemberut, cemumut dan ya galau berat lah. Namun di halaman berikutnya Relik mengatakan tidak sama sekali, tapi kita melihat flashback di sana di mana Relik berkata kepada Roger, aku tidak berniat memberitahu siapapun soal ini, tapi aku akan berbagi denganmu, Roger. Sebelum dia turun saat kita bertarung lawan bajak laut Kuja. Namun belum Relik selesai berbicara, Roger di sana langsung memotongnya dan berkata, Sakuyaku terlihat seperti menderita penyakit. Saat aku mendengar kabar itu belakangan ini, aku khawatir dengan kesehatannya. Dan kau menerima sesuatu seperti ini saat pertarungan itu? Dan Relik menunjukkan sebuah kertas kepada Roger dan berkata, ya, aku hanya tak bisa membuat diriku mengatakan itu. Dan Roger di sana langsung berkata, pesan itu jelas-jelas surat cinta. Dan ya, kita bisa melihat kalau surat itu bertuliskan, datanglah dan temui aku, Sakuyaku. Ya, surat itu dari Sakuyaku. Lalu kita bisa melihat di sana Roger mulai tantrum dan berkata kepada Relik, kau benar-benar sama sekali tidak tertarik, ha? Namun Relik mengatakan, tidak, akan bohong kalau aku tidak tertarik kepadanya, tapi aku tidak ingin terikat. Dan Roger menjawabnya, ya udah, aku mau. Nah, di halaman berikutnya, scene kembali ke flashback utama dan di sana Roger mulai bersemangat kembali dengan berkata, kawan-kawan, aku tidak menyerah. Dan kita bisa melihat Ganryu di sana berkata kepada Roger, hoho, apa ini? Kau kembali bersemangat, Roger? Dan Relik pula terlihat tersenyum pula di sana melihatnya. Kemudian Roger kembali berkata di sana, merampok adalah yang membuat seseorang jadi bajak laut, bukan? Kalau kau menginginkan sesuatu, ambillah, betul kan? Dan semua kru member yang mendengarnya langsung berkata di sana, kau berbicara soal Saki kan Roger? Ya hahaha, semua orang punya kesempatan yang sama. Ayo kita ambil dia. Dan semuanya tampak bersorak gembira di sana. Sampai akhirnya Roger minta makan kepada Koki di sana. Oh ya, aku lapar oi. Dan Koki di sana itu Max berkata, semuanya sudah disiapkan, makanlah sepuasmu. Kemudian Yasin beralih ke Marijoa dan timelinenya saat ini berada di 40 tahun yang lalu. Terlihat di sana Gorosei berkata, kau terlalu buru-buru, Garling. Turnamen sebelumnya baru saja selesai. Dan ya, kita bisa melihat di sana Garling yang terlihat muda di sini, wajahnya sama dengan insiden God Valley. Dan kita juga bisa melihat di sana dia berhadapan dengan Gorosei, tetapi kita hanya bisa melihat 4 Gorosei saja di sini karena terhalang bubble text. Lalu kita diperkenalkan sosok Garling ini sebagai calon Gorosei di masa yang akan datang. Dan di sana Garling berkata pula kepada Gorosei yang ada di depannya,
Ya, saat aku sedang urusan lain, aku singgah sebentar di pulau itu. Itu adalah negara non-afiliasi yang hidup dengan budaya unik mereka sendiri. Aku bahkan mencoba membujuk mereka untuk bergabung dengan world government, tapi sepertinya itu mustahil. Mereka menolaknya. Meski begitu, pulau itu punya sumber daya yang melimpah dan sangat menguntungkan bagi kita. Selain itu, aku menemukan sesuatu yang luar biasa, penemuan yang sama sekali tak terduga. Pasti bahkan yang Agun pun akan senang mendengar hal ini. Untuk turnamen berikutnya, 2 tahun dari sekarang, aku sangat merekomendasikan God Valley. Kemudian ya, di halaman berikutnya Shin beralih ke Hachinosu, lebih tepatnya di barnya Shaki. Di sana banyak sekali bajak laut yang mengantri untuk masuk ke dalam bar tersebut. Bahkan ya terdengar suara-suara daripada mereka yang saling mengejek. "Hoi, kau harus antri bajingan. Apa harganya segitu? Aku tidak punya uang. Pergi ke belakang sana, kau akan bekerja gratis selama 2 tahun. Apa? Sementara itu ya, di dalam bar sana, Saki terlihat melayani banyak bajak laut di sana yang semuanya terpikat dengan Saki. Di mana mereka berkata kepada Saki, "Aku datang jauh-jauh ke sini dari North Blue. Ku dengar aku bisa minum whisky enak di sini dan sup Saki adalah yang terbaik." Namun Sakuyaku menjawabnya, "Kau berkata manis sekali. Aku senang, tapi aku tidak akan memasak untuk orang seperti kalian." Tentu saja para kroco bajak laut sana pun kaget. "Ya, kau seperti yang kami bayangkan." Lalu ya terlihat ternyata Sakuyaku punya koki di sana dan berkata kepada Saki, "Saki-san, kacang rebus spesialnya sudah jadi. Oh ya, whisky-nya sudah habis." Dan Saki terlihat berkata di sana, "Bawakan saja ramura itu." Dan Saki sudah menyiapkan whisky kepada para bajak laut yang ada di sana. Kemudian ya kita masuk ke halaman berikutnya. Terlihat Saki menggoda Rox yang cengar-cengir sendirian dari tadi. Di mana Saki berkata kepada Rox, "Ada apa, Rox? Wajahmu terlihat puas. Perasaanmu bukan tertuju padaku kan? Itu membuatku sedih." Dan Rox hanya menjawab, Lalu ya di panel berikutnya Lin tertawa di sana. Mama, menyeramkan kan? Itu dia insting intuisi seorang wanita. Dan ya sepertinya Big Mom tahu sesuatu di sini. Bahkan Rox saja terlihat di sana kesal dan berkata, "Diam, tutup mulutmu. Itu urusan rahasia." Dan tentu saja itu membuat Newgate bertanya-tanya apa maksudnya. Dan Stussy yang melihat ketololan daripada Newgate di sana pun langsung berkata, "Dasar bebal." Lalu kemudian sambil berbisik ataupun berbicara dalam hati, Stussy berkata pula, "Wajahnya jelas wajah orang yang benar-benar bahagia, dapat wanita dan di atas itu punya anak." Kemudian ya di halaman berikutnya tiba-tiba bajak laut Roger muncul di sana, masuk ke bar sambil berteriak, "Saki, kami datang, ini aku." Dan terlihat bajak laut di sana yang lainnya kaget atas kedatangan Roger Pirate ke tempat itu. Tentu saja ya, Saki juga menoleh ke arah mereka dan berkata, "Oh, Roger toh." Lalu di panel berikutnya, Roger dan Rox saling adu jidat di sana, di mana Rox berkata kepada Roger, "Roger, berapa kali harus kukatakan, ini pulauku." Lalu Roger meresponnya, "Dan kami ada di bar Saki sekarang. Berkelahi antara pelanggan dilarang di sini bukan? Jadi berhentilah menggonggong, dasar landak." Yang mana ya di halaman berikutnya Rox berteriak kepada Roger dan berkata kepadanya, "Antrian di luar itu harusnya sangat panjang. Apakah kalian mengantri? Bagaimana kalian bisa masuk?" Dan Roger menjelaskannya, "Sama sekali tidak ada antrian bukan kan kawan-kawan? Sekarang ayo minum." Tapi di luar sana kita bisa melihat para bajak laut itu yang mengantri tadi itu telah tepar di tanah semua. Dan Newgate yang melihat itu kekacauan tersebut keluar dari bar sambil berkata, "Berisik sekali, aku tak tahan." Tapi dengan kompaknya Stussy dan Lin berkata di sana, "Hoi Newgate, tagihannya." Dan Newgate bilang, "Masukkan saja ke bonnya Rox." Sementara itu di panel berikutnya kita bisa melihat Saki berbisik-bisik kepada Roger dan berkata kepadanya, "Hey Roger, di mana Reisan?"
Dan Roger yang memasang muka cabulnya berkata, "Begini, aku memintanya datang tapi dia bilang kurang sehat jadi tetap di kapal." Namun tiba-tiba Gloriosa tiba-tiba meloncat ke arah Roger dan berkata pula, "Ya, wah, ini aku Roger. Aku merindukanmu. Hari ini akan kupastikan kau membiarkanku naik kapalmu." Namun Roger berkata kepada Gloriosa, "Ya, Gloriosa, sudah kubilang tidak. Mana mungkin aku biarkan wanita tergila-gila seperti kau ikut denganku." Ya, Saki pengecualian sih. Dan di sana Gloriosa langsung marah dan berkata, "Logika macam apa itu? Tak masuk logika." Kemudian ya, di halaman berikutnya, Saki cemberut brutal sambil berkata, "Ya, tidak apa-apa kurasa." Dan Roger sedikit menoleh ke arah Saki dengan khawatir, tapi kemudian Roger mencoba untuk tidak peduli dan mulai berbicara kepada Linlin dengan berkata, "Hei, Newgate ada di sini kah? Aku mau minum dengannya." Namun Linlin berkata, "Dia baru saja pergi, mama." Dan di sana terlihat Roger kesal dengan Relic kenapa Relic tidak datang karena membuat Saki jadi seperti itu. Lalu ya, di pala berikutnya, bajak Roger di kapal Oro Jackson malah karaokean lagu Bing Sake. Sementara kembali ke bar, Saki mulai pingsan di sana. Dan tentu saja itu membuat kericuan di bar, di mana Kroco di sana berkata, "Wah, Saki pingsan, Saki sama, aku ingin merawatnya." Namun Gloriosa di sana ngamuk dan berkata, "Minggir kalian, laki-laki, jangan dekat-dekat." Kemudian ya, narator berkata di sana, menurut aturan Sakuyaku, selama bar miliknya menjadi tujuan, perkelahian di pulau itu dilarang. Karena hal itu, bahkan ketika bajak laut terkenal bertemu, tidak pernah berubah menjadi bentrokan. Namun di laut, ketegangan selalu berada di tingkat kritis. Kemudian ya, di halaman berikutnya kita melihat scene berganti dan kali ini beralih ke Elbaf di Underworld, di mana dalam halaman ganda yang sangat epic di Elbaf itu kita melihat percikan haki raja yang berkobar-kobar dari sana. Bahkan kita bisa melihat Loki yang memegang pohon terhempaskan karena hal itu. Hewan-hewan di sana pun jadi panik lari kocar-kacir. Bahkan Hairudin juga kaget dan juga shock melihatnya. Yang mana ternyata di sana di tempat itu terjadi bentrokan besar antara Rock di Zebek dan juga Harald. Keduanya saling beradu pedang dan saling terlontarkan ke belakang. Dan kemudian terdengar Rox yang berkata di sana, "Harald, kau membiarkan dirimu dipikat pemerintah." Dan Harald sambil melancarkan serangan kepada Rox di sana juga berkata kepadanya, Aku ragu apakah ini benar-benar sesuatu yang harus kulakukan meski harus membunuh seorang teman." Dan Rox sambil menghindar dan berancang-ancang pula di sana berkata, "Namun pada akhirnya kau menuruti mereka juga kan? Kau hanya dimanfaatkan, bodoh." Dan di halaman berikutnya, serangan Rox berhasil ditangkis oleh Harald dan Rox di sana juga berkata kembali, "Bukankah ini jawaban mereka padamu? Mereka melihat kalian sebagai raksasa hanyalah sebagai kekuatan militer, tidak lebih. Kalian akan dijadikan budak tentara. Di mana harga dirimu sebagai prajurit? Apakah itu benar-benar kehendakmu sendiri?" Namun kita bisa melihat di sana Harald yang berhasil menangkis Rox tadi itu, bahkan sampai kemudiannya berhasil membanting Rox ke tanah, berkata kembali, "Jangan berbicara seakan-akan kau mengerti sejarah kekerasan yang dibawa prajurit itu. Saat ini hanyalah belenggu yang menghalangi jalan Elbaf menuju kedamaian." Lalu ya, kita melihat di mana Harald mengingat percakapannya masa lalu dengan warga negara yang ia kunjungi, di mana warga itu berkata kepada Harald, "Aku rasa kau orang yang baik, Harald. Tapi di masa lalu, tanah ini dijarah oleh para giant. Ketakutan itu tidak bisa dengan mudah dihapuskan. Maafkan aku." Lalu ya, Harald kembali berkata kepada Rox, "Hoi, Rox, sebodoh apapun naga langit sebagai manusia, mereka punya wewenang untuk membawa Elbaf ke dalam komunitas dunia." Namun Rox berkata kemudiannya, "Hentikan itu dasar pengecut." Rox kemudiannya menghantam Harald dengan serangan yang mutlak, benar-benar membanting Harald di sana. Dan di halaman berikutnya, Rox berteriak kepada Harald, "Semua negosiasi gagal.
aku tidak akan mengajakmu lagi. Dan Harald juga berkata, aku seorang raja, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa rakyatku ikut perang kalah yang dipimpin bajingan sepertimu. Dan kemudiannya keduanya saling berteriak dan juga benturan haki raja kembali terjadi di antara keduanya. Lalu kemudiannya narator berbicara. Tidak ada kesimpulan yang tercapai di sini. Persahabatan aneh mereka juga berakhir. Dan untuk sementara waktu, keduanya tidak akan saling bertemu lagi hingga hari insiden itu tiba. Di mana di panel berikutnya kita bisa melihat Loki membaca koran di teluk dekat bar Ida menunggu kedatangan Rox. Dan Loki berkata di sana, ada berita tentang Rox lagi. Namun Ida mencoba memberitahu Loki kalau Rox tidak akan datang lagi. Dan Loki hanya meresponnya, diam kau nenek tua. Tapi ketika ditawarkan minum, oi Loki mau minum jus enggak? Loki terlihat kesal tapi kemudiannya, ya mau. Loki. Lalu ya di halaman terakhir kali ini di God Valley kita melihat timelinenya ada di 39 tahun yang lalu di West Blue. Terdengar suara bayi di sana dan kita bisa melihat wanita berambut merah menggendong kereta bayinya yang di sana juga para warga sangat antusias melihat bayi tersebut di mana warga-warga itu berkata, "Au, bayi kembar laki-laki. Mereka sangat comel, mereka sangat lucu. Keduanya punya rambut merah seperti semoga mereka tumbuh bijaksana sepertimu. Karena ayah mereka tidak ada, kami akan membantumu." Dan ya kita bisa melihat wanita tersebut, wanita berambut merah itu berkata, "Terima kasih." Namun kemudiannya kita mendengar ada yang menanyakan, siapa nama mereka? Dan wanita tadi itu mengatakan, sekaligus kita bisa melihat bayi tersebut namanya Shanks dan Shamrock. Dan ya, chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, kelahiran mereka. Dan minggu depan tidak libur dan chapter sampai di sini. Dimana satu kalimat sebagai penutup. Dan ini mungkin akan jadi hal yang menarik kalau ini bisa dipastikan Harald akan ke God Valley. Bahkan mungkin Harald lah yang membunuh Rox di Zevek. Tapi bagaimana menurut kalian soal itu?